أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengefektifkan waktu, kita beranjak ke acara berikutnya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk yang berada di dalam ruangan, dimohon untuk berdiri, dan yang mengikuti secara virtual dapat posisi duduk siap. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebagai daerah penyangga DKI Jakarta, Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Dengan jumlah pegawai 65 orang, BPS Kabupaten Bogor terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Mulai dari kegiatan lapangan berupa sensus dan survei, hingga penyajian data yang siap untuk digunakan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Dengan berbagai potensi yang telah dimiliki Kabupaten Bogor, menjadi tantangan bagi BPS Kabupaten Bogor dalam fungsinya sebagai penyedia data statistik yang akurat dan terpercaya. Dalam proses mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BPS Kabupaten Bogor menjadi lembaga pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik dan menghasilkan data statistik yang berkualitas, maka kami berkomitmen membangun zona integritas di BPS Kabupaten Bogor menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. BPS Kabupaten Bogor profesional, junjung bersinergi terbaik. BPS Kabupaten Bogor energi. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala BPS Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Sarwono SSI MM, kami silakan. Aset daerah Kabupaten Bogor atau yang mewakili, dan yang saya banggakan seluruh pegawai BPS Kabupaten Bogor yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara online di tempatnya masing-masing. Syukur alhamdulillah Hirobbil Alamin. Mengawali sambutan saya ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada hentinya melipatkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini di tengah segala keterbatasan karena pandemi COVID-19, kita masih berikan kesempatan untuk dapat bertatap muka dan bersilaturahmi dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan BPS Kabupaten Bogor yang diselenggarakan secara langsung dan online. Pencanangan ini juga bersamaan dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini diberikan rahmat dan hidayahnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya menjadi tamu undangan kami dan sekaligus akan menjadi saksi pelaksanaan pencanangan zona integritas di BPS Kabupaten Bogor. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian karena untuk meraih predikat WBK, WBBM itu tidak mudah, kita butuh perjuangan, dan mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu sekalian BPS Kabupaten Bogor ke depannya bisa meraih predikat WBK, WBBM.
Hadirin yang saya muliakan, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya. Untuk kita ketahui bersama, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dipimpin dan jajarannya, mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Deklarasi pencanangan ZI, WBK, dan WBBM hari ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi instansi BPS Kabupaten Bogor dan seluruh pegawai BPS Kabupaten Bogor. Hakikat dari pembangunan zona integritas adalah bagaimana pegawai BPS membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi dengan baik sehingga mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di satuan kerja. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat dan tepat, serta profesional dalam mewujudkan good government dan clean government menuju aparatur sipil negara yang bersih dan bebas dari KKN. Meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Pembangunan zona integritas yang disusun oleh BPS sangat selaras dengan reformasi birokrasi BPS tahun 2014-2019. Hal ini terdampak positif karena BPS dapat dengan cepat beradaptasi dan segera menyusun komitmen bersama untuk membangun zona integritas. Semoga deklarasi yang kami gaungkan saat ini melalui pencanangan zona integritas BPS Kabupaten Bogor dapat menjadi loncatan signifikan bagi mewujudkan visi dan misi BPS serta mewujudkan kestatistikan di Kabupaten Bogor tercinta ini. Kepada jajaran BPS Kabupaten Bogor, saya menegaskan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan upaya penting kita bersama, karena mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama untuk menjadikan BPS Kabupaten Bogor menjadi zona yang berintegritas sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan saya mengajak kepada semua pihak untuk memberikan dukungan dan bersinergi dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara berikutnya sambutan dan arahan dari Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Fungsi IPDS, Bapak Jai Ibrahim SSI. Kepada Bapak Jai Ibrahim SSI, kami silakan. Yun, Kak, sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, terima kasih Pak sudah mendukung aktivitas BPS Kabupaten Bogor selama ini, dan juga mendukung program pencanangan JTI di lingkungan BPS Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Bogor. Yang saya hormati juga Inspektorat Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Lembaga Masyarakatan Kelas 2A Cibinong, Pak Usman ya, tadi udah ngobrol-ngobrol, ini lebih dulu ya. Pencarangannya udah lewat, udah WBK, udah WBM, bahkan nanti kita banyak belajar sih Pak ya. Walaupun sebelumnya malah BPS Kabupaten Bogor yang mensurvei instansi Bapak ya. Jadi Pak Sekda dulu kita mensurvei, namanya survei SHPRB. Nah, survei hasil reformasi birokrasi di instansi masing-masing. Nah, sekarang BPS akan menuju ke sana, terutama kabupaten kota. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Ya, saya nggak hafal wajah-wajahnya Pak Sekda, mohon maaf. Yang mana kepalanya, tapi ya kalau tidak ada yang mewakili ya. Kepala Dinas yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor. Oh ya tidak hadir ya, ya nggak apa-apa. Karena ini nanti direkam, kalau nggak salah nih masuk YouTube ya. Ya Pak Sarwono ya, ini masuk YouTube Pak, jadi nanti karena itu salah satu syarat pencanangan dari audio medsos nanti di web. Karena itu kan deklarasi ya, jadi harus disosialisasikan di berbagai media. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor. Nah ini udah, saya nggak tahu apakah udah kepala dinas ini atau belum ya? Belum ya Pak. Ya udah, Kepala Dinas Kominfo sudah. Oh ada ya? Oh, udah. Ini nanti mitra kerja BPS banget nih. Karena sebagai wali data sesuai dengan Kepres ya, Satu Data Indonesia sudah akan beriringan sama di provinsi juga Pak. Selalu beriringan kita kemana-mana, ke gubernur, ke Bapeda, kemanapun lah. Untuk melaksanakan Satu Data Jabar, atau kalau di sini Satu Data Kabupaten Bogor nanti. Juga rekan-rekan undangan yang hadir sini semua, juga rekan-rekan BPS baik yang offline di ruangan ini maupun yang online. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat hari ini, nikmat kesempatan ya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang berharga ini untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya, hingga akhir zaman. Yang pertama saya berikan ucapan terima kasih Pak Pak Sekda sekali lagi. Di tengah-tengah kesibukannya nih dengan kepala dinas yang hadir sini atau yang mewakili, masih sempat meluangkan waktu untuk deklarasi yang dilaksanakan pada hari ini oleh jajaran BPS Kabupaten Bogor. Ucapan terima kasih ini saya ucapkan beribu-ribu Pak, karena terus terang dukungan Bapak itu dengan kehadiran Bapak, semangat kita udah terasa sampai provinsi Pak. Ya, sampai provinsi udah kita sampaikan ke Kepala BPS Provinsi, ya mohon maaf Kepala BPS Provinsi dapat hadir karena sekarang ini dari 27 satker, 26 ya yang ada BPS-nya karena Pangandaran belum ada BPS-nya, itu sudah hampir 22 Pak pencanangan. Jadwalnya di bulan puasa semua, jadi harus bagi-bagi tugas.
22 pencanangan yang mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini ada beberapa yang lolos UBK, tahun depan juga lebih banyak lagi, tapi itu menjadi quick win BPS Provinsi Jawa Barat, Pak. Jadi semua melakukan pencanangan 26, nah nanti tahun depan, tahun ini atau tahun depan kita secara bertahap meraih predikat UBK atau WBBM. Ada satu lagi, yaitu berhubungan dengan arsip keuangan, Pak. Sebetulnya yang Bapak bilang, tadi pas kita ngobrol, kita mau pensiun di tangan kanan, di tangan kiri atau di lurus gitu. Nah salah satunya adalah yang tangan kiri, yaitu arsip keuangan. Jadi dengan arsip keuangan itu menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kita. Ya insya Allah arsip keuangannya baik, masa pensiun kita husnul khotimah. Ya, insya Allah ya, karena itu 2. Jadi arsip keuangan itu juga sama Pak, nanti di 26 kabupaten kota juga sama, harus ada arsip keuangan. Nah, dengan sistem yang sudah dibuat di tingkat pusat juga menjadi quick win kita. Ternyata istilah quick win itu mendeklarasikan diri kepada masyarakat luas tuh mendorong juga Pak Sekda. Wacana JET ini udah lama Pak di BPS Jawa Barat, tapi tidak ada pergerakan yang signifikan karena belum menjadi quick win, baru program kerja aja. Arsip keuangan juga sama, karena arsip keuangan sangat penting Pak, karena tahu sendiri BPK hari ini email jam 9 kirim, terlambat poin langsung kena. Ada udah ya karena kan kalau pemeriksa biasalah semua salah. Kalau ya inspektorat kan Bapak ada nih. Jadi kalau terlambat-lambat, wah jangan-jangan baru dibikin nih SPJ-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita arsip keuangan kita menjadi sangat penting. Juga ucapan selamat Pak Sarwono ya. Ini langkah awal. Kalau kita berlari baru start, baru bendera dikibarkan, kita berlari semua. Dan Pak Sarwono harus estafet. Larinya estafet tadi berantai, tidak bisa berlari sendiri. Ya teman-teman di BPS Kabupaten Bogor ya. Jadi Pak Sarwono nggak bisa berlari sendiri. Atau dengan sub-KF-nya. Oh, sekali lagi Pak Sekda, di BPS sekarang sudah tidak ada lagi eselon 3 di provinsi. Dan tidak ada lagi eselon 4 di kabupaten kota. Yang ada hanya pejabatnya cuma Pak Sarwono kalau di kabupaten. Dengan subak umum ya, yang mesti administrasi. Yang lain menjadi namanya KF, koordinator fungsi. Jadi dia angkat sebagai pejabat saintifik. Nah ini diharapkan, kalau di provinsi saya dulu kepala bidang. Ya, tapi saya dilantik karena saya di bidang IT, saya dilantik menjadi prakom Pak. Prakom Madya, ahli Madya, jadi prakom, saya Pranata komputer. Tapi kalau yang lain, kepala bidang dilantik menjadi saintifik. Nah ini perlu juga sosialisasikan ke teman-teman yang lain, biar nggak bingung, apa itu KF, apa KF, FPI apa itu tulisannya, kan harus jelas. Nah diharapkan Pak Sekda dengan ini, jadi nanti kita fungsional semua Pak. Anak buah saya itu yang setara saya itu ada 11 sekarang. Dulu kan cuma ada 6 bidang-bidang, sekarang udah setara karena ada yang jalur melalui jalur karir ya. Jadi memang berkarir di fungsional. Nah pembagian tugas teknisnya itu nggak bertumpu di bidang sekarang Pak. Jadi kalau saya bidang saya nih, ada prakom, ada bidang diseminasi. Nah nanti yang diseminasi itu diberikan kepada yang mada yang lain, yang dulu nggak kabir. Jadi dia lebih fokus. Saya khusus bidang IT. Bidang IT khusus yang berhubungan dengan jaringan, yang berhubungan dengan aplikasi dan lain sebagainya. Jadi akan lebih ini lah, termasuk teknis-teknis lain juga pembagiannya akan lebih merata gitu. Jadi bergeraknya bareng-bareng, mudah-mudahan itu akan meningkatkan tujuan kita yang mendapatkan pelayanan publik yang baik, makin baik, prima, juga mendapatkan data yang sangat berkualitas atau valid. Kita seperti kita ketahui bahwa Bapak Ibu ini adalah pencanangan ini awalnya tidak diharuskan, tidak diwajibkan Pak Usman ya. Tapi dengan adanya Permenpan RB nomor 10 2019, di dokumen Permenpan itu ada canangan. Jadi harus dideklarasikan dulu dengan mengundang memang Pak. Jadi bukannya maunya Pak Sarwono nih Pak. Harus ada Pak Sekda, harus ada dari Lapas, bahkan harus ada dari DPRD, dari legislatif, yudikatif dan itu memang dituangkan di Permenpan itu harus ada. Apalagi dukungan orang nomor 1 atau orang nomor 2 di Kabupaten Bogor tersebut. Ya kalau Pak Sekda orang nomor 2 lah saya apa ya. Biasanya banyak Sekda sudah jadi bupati juga Pak. Apalagi bulan puasa nih ya.
Itu jadi memang dituangkan di Kemenpan-RB. Nah, teman-teman BPS Kabupaten Kota sudah menunaikan satu tugas. Tapi belum selesai ini acara. Kalau saya acara ada satu tugas. Juga harus ada disosialisasikan. Sama sekarang itu ini hubungannya dengan agama nih, ria ya. Jadi ria ini sekarang tanda petik. Ada satu ustadz bertanya, ada pertanyaan dari ustadz. Pak Ustadz, saya ini kerjanya di inspektorat. Syarat utama orang inspektorat itu adalah suudzon. Boleh nggak ya Pak Ustadz? Ada yang nanya gitu Pak. Kata Pak Ustadz jawabannya boleh. Karena apa? Itu melekat pada tugas. Memang kalau orang inspektorat itu pemeriksa BPK, apalagi KPK, semua orang salah. Dia aja yang benar. Memang seperti itu dia tugasnya. Nggak apa-apa kalau suudzon seperti itu. Nah termasuk kita nih. Memang ditugaskannya di Kemenpan harus sosialisasikan berbagai media. Ya kita bukannya ria. Ya memang harus seperti itu. Karena Kemenpan RB ini menentukan seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Ya Pak Sarono ya, kalau teman-teman ada yang ini ya nggak apa-apa, kita ria sekarang nggak ada apa-apa, langsung upload tuh menunjukkan kinerja kita. Selain itu juga, ini pencanangan ini ada namanya fakta integritas Pak Sarono ya, dan harus ada saksi. Jadi mohon maaf nih Bapak-Bapak ya, nanti menandatangani suatu sertifikat yang ditandatangani oleh semua saksi, bukan maunya Pak Sarono juga ini. Atau BPS Kabupaten, karena di Permenpan RB itu nomor 10 memang harus. Nah nanti dalam pelaksanaannya pembangunan JTI-nya sudah tentu. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu mengawal tuh. Mengawal nih, nanti Pak Sekda bisa negur Pak Sarono. Katanya udah JTI, kok itu masih ada pungutan liar tuh di perpustakaan. Fotokopi cuma 100 rupiah, kok jadi 200 katanya. Nah seperti itu ya, walaupun kecil, itu tidak boleh. Atau katanya udah pembangunan JTI Pak Sarono. Oh itu ada KSK di sana di luar jam kerja masih masih melakukan suatu hal yang nggak berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, jadi berat nih dengan pencanangan itu kita mendeklarasi selain kepada manusia, saksi ini ya pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tapi itu jangan jadi beban karena itu itu udah hukumnya wajib itu semua. Tidak ada sedikit kegiatan pun di BPS Kabupaten Bogor itu tidak ada SOP-nya. Semua ada SOP-nya. Bahkan kalau ada orang mengkritik, ya Pak Usman mungkin lebih tahu. Ada orang mengkritik lapas, dapat reward. Di SK-kan, ada rapatnya. Ada yang dapat reward. Walaupun rewardnya misalnya kalau di BPS, rewardnya Kabupaten Bogor dalam angka. Apa kopi, apa-apa. Atau di pelayanan berdapat buku, pemanfaatan metadata. Bagaimana cara dapat video, rekomendasi dan sebagainya. Tapi harus, jadi ada di SK kan. Nah, seperti itu Pak Sekda. Orang mengkritik malah dapat reward Pak. Kalau di RB itu, orang yang mengkritik itu. Tapi mengkritik yang membangun. Bukan mengkritik jatuhnya memfitnah ya. Kalau memfitnah ya di meja hijaukan aja Pak Sekda ya. Itu ini kita berproses, nanti ada manajemen, ada beberapa pilar harus dibangun Pak Sarono ya. Tentunya sekarang sudah ada lah SK. Jadi ada 6 pilar namanya pengungkit, nanti ada manajemen perubahan, ada tata laksana, ada pelayanan probi, ya ada akuntabilitas, ada pengawasan. Nah ini baru ada satu whistleblowing. Ini dari dalam, nanti juga ada yang namanya pengaduan. Jadi nanti pada saat prosesnya, Pak Sarono ya, teman-teman semua, itu kita mendeklar di pintu kita gerbang kita. Kalau menurut bapak-bapak, ibu-ibu disebutkan konsumen data, nanti nanti udah ada sudah ada standar baku dari Kemenpan RB. Apa aja spanduk yang harus dibuat Pak. Nah, nanti Pak Sarono dibuat. Kalau ada keluhan silakan ngadu ke sini langsung dari awal. Begitu masuk pintu orang keluar ngadu, ada dikasih nomornya, dikasih emailnya. Nah, apa aja nggak puas datang, kalau kasih terus tidak ada petugas. Terus ada petugas BPS karena dia office boy tidak melayani. Udah nggak bisa lagi. Jadi dari mulai OB, Satpam, sampai ke Kepala BPS Kabupaten Bogor ini harus reform. Harus komitmen terhadap pencanangannya. Jadi harus dilatih tuh OB juga. Kalau ada tamu gimana? Walaupun dari ada tamu ini atau gimana nanti dibikin. Nah itu disebut inovasi. Pelayanan publik kita dengan masa pandemi ada inovasi online dan sebagainya. Tentu terintegrasi nanti dengan kegiatan di
usaha, termasuk pemberian tunjangan. Ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, Pak Sekda. Sekarang tuh pegawai negeri udah lebih tinggi dapat tunjangannya, ya apalagi yang otonom. Ya, saya tuh kalau dulu saya pernah di Banten, Pak. Kalau lagi di lapangan gitu, Pak Gubernur bilang TK-nya sekian, naik sekian. Jangan kalah kita dengan provinsi ini. Waduh, dalam hati saya, aduh enak bener ya otonom. Naik-naik ini hebat aja gitu, tergantung dari pendapatan daerahnya. Kita nggak bisa. Tapi itu bukan suatu alasan kita tidak berkinerja baik. Karena itu masyarakat sekarang udah kritis. Tunjangannya baik, tunjangannya naik, tapi kok pelayanannya gini-gini aja ya. Kok banyak WFH gitu. Akhirnya ada istilah pengusaha, banyak ada istilahnya ya ini aja keluhan dia aja. Sekarang tuh yang nggak terganggu ya pegawai negeri katanya. Yang nggak terganggu dengan pandemi, malah baik-baik aja, lebih hemat, banyak tabungan kan. Kalau berdasarkan ekonomi juga banyak kan, dapat banyak tabungannya sekarang pegawai negeri itu karena sudah mulai saving dia, jarang berpergian dan lain sebagainya. Itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang hadir, juga kepada Pak Sarwono, selamat, pada jajarannya tetap semangat. Kita bersama-sama untuk melaksanakan bangun JTI karena ini bukan pilihan, ini adalah keharusan dan kewajiban siap satker yang mengelola keuangan negara dan melakukan pelayanan publik di organisasinya. Terima kasih dari saya ucapkan mohon maaf kalau bila ada kata saya yang kurang berkenan, Pak Sekda dan teman-teman dan Bapak Ibu semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara berikutnya sambutan dan arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor kepada Bapak Dr. Andes Burhanuddin MSI, kami silakan. Mohon maaf sama-sama minta izin harus dibuka. Memang ngap juga, terutama saya yang hidungnya pesek. Gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama hormati Kepala BPS Provinsi Jawa Barat yang diwakili Koordinator Fungsi BPS, Kang Jahi Ibrahim MSSI, Wilujeng Sumping. Jadi kalau di Jawa Barat harus panggil Kang aja gitu Pak. Jadi, nanti kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lewat sedikit Kang Mas. Gitu kan. Kepala BPS Kabupaten Bogor, Pak Sarwono SSI MM, Kepala Lapas Kabupaten Bogor, ini sahabat kita, Kang Usman Majid, AMD IPSH, rekan-rekan Kepala Perangkat Daerah dan yang hadir, saya perkenalkan tadi sudah di absen sebetulnya. Insya Allah ini sebagai dukungan moral Pak Sarwono lengkap nih menurut saya. Dari sini Kepala Bapeda hadir langsung, terus dari Pak Inspektur ini, Pak Inspektur BJ, Inspektur hadir, Kadis Kominfo nanti partnernya Pak Sarwono hadir, di belakang Pak Kadis Kominfo itu Kepala Dinas Tenaga Kerja, terus yang hadir lagi Kepala Dinas urusan yang mengurus kaki 4 nih. Kalau yang urus kaki 2 biasanya suka disebut Dinas Pariwisata, Pak. Ini kalau Dinas Peternakan Perikanan Pak Dr. Oce, ini juga Pak Sekdis DPMD yang ngurus desa dan dari BPKAD juga hadir dan beberapa Irban juga hadir dari Inspektorat. Saya perkenalkan rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian undangan yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara pencanangan pembangunan zona integritas
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, dalam agenda reformasi birokrasi menuju Indonesia Maju tahun 2025, aparatur pemerintah diharapkan untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, serta kompetensi agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan publik yang berkualitas yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Zona integritas sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi adalah predikat yang diberikan pada unit kerja atau instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan. Penataan tata laksana dan sistem SDM, penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, serta merupakan bagian integral dari wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani atau WBK/WBBM. Proses membangun zona integritas merupakan kerja berat. Oleh karena semua pihak mulai dari pimpinan sampai level bawah harus punya komitmen kuat dan mindset yang seirama sehingga keberhasilan membangun zona integritas ini dapat dicapai. Saya ingin tambah sedikit Pak Jai dari provinsi, memang kita untuk Kabupaten Bogor, saya sering protes di Provinsi Jawa Barat. Jadi kita ini kapal besar yang penumpangnya besar, Pak. Berbeda, ada kapal kecil, kabupaten kota, penumpangnya sedikit Pak Usman. Contoh, saya pernah mencontohkan, Kota Banjar, TPS-nya kalau nggak salah itu waktu kemarin Pilpres, itu 905 TPS. Kami kecamatan Cibinong aja 925, baru satu kecamatan. Inilah mungkin juga nanti dari BPS Provinsi juga harus objektif. Beban Pak Sarwono tidak bisa disamakan dengan Kabupaten Banjar yang baru. Atau juga kota bekas, tadi Banjar, Kabupaten Pangandaran maksud saya, Kota Banjar, atau kabupaten yang lain. Kami ini kalau tidak salah dari data BPS pusat itu masuk Kabupaten Provinsi Bogor. Ya kan Pak? Karena Pak Usman penduduk kami itu urutan ke-11 dari provinsi penduduknya. Gitu ya. Jadi inilah yang jadi masalah. Yang lain, tingkat kompleksitas dan heterogenitas kita tinggi sekali. Saya nggak tahu apakah BPS sudah membuat kajian di Kabupaten Bogor ini, ya mohon maaf, bukan PRI non PRI itu, pendatang dengan penduduk asli. Tapi kalau saya lihat, terutama di beberapa daerah, nampaknya antara pendatang dengan penduduk asli itu sudah seimbang, Pak. Artinya ini tingkat dinamisasi, tingkat pelayanan kita sudah lebih dinamis daripada kabupaten kota lain. Bisa dikatakan Indonesia Mini itu ya ada di Jabotabek, termasuk di Kabupaten Bogor. Bahkan saya suka guyon kalau di semua di luar Jakarta, di luar Bogor itu atau di luar Botabek itu banyak putra-putri yang ganteng dan cantik-cantik, sebetulnya di kampung halamannya KW3, KW1-nya ada di Kabupaten Bogor. Di mana tuh? Ada di Perumahan Sentul, ada di kota wisata, kan gitu kira-kira Pak.
Jadi kalau Pak Oce mau ke Manado, orang Manado yang nomor satunya ada di Kabupaten Bogor. Saya lanjutkan. Jadi maksud saya ini memang harus objektif. Kemarin jujur Pak Usman, saya sempat protes sebagai Ketua Satgas Harian COVID. Karena ini situasi COVID harus terus diulang. Contoh vaksin itu kami dibagi sama dengan kabupaten kota jumlahnya. Ya pasti marah saya, Pak. Wong kita yang harus divaksinnya 4,5 juta, Kota Bogor 1,5 juta. Bahkan mungkin ada kabupaten kota yang hanya ratusan. Begitu ada dropping, dibaginya jumlahnya sama. Besoknya ada headline, Kabupaten Bogor lambat untuk vaksin. Mau divaksin pakai air. Alatnya tidak ada. Kan kira-kira begitu. Nah ini seperti hal-hal seperti itu, ini harus objektif. Kita menilai, kalau bahasa saya itu ya beban anak TK dengan SD, SMP, SMA, dan mahasiswa ya berbeda. Begitu kira-kira. Jadi sekali lagi kalau mumpung ada orang provinsi, saya bukan membela Pak Sarwono, kalau ya agak telat-telat kabupaten wajar yang diurusna 5,6 juta Pak. Gitu kan kira-kira begitu. Jadi ulah disarwakeun jeung kabupaten kota yang lain. Jadi kalau misalkan Pak Sarwono nilainya dapat nilai 7, kalau dibanding dengan beban yang lain mungkin jadi nilai 9 Pak. Kira-kira karena beban yang dilayani banyak. Terlebih sekarang, saya nggak tahu kapan sensus ekonomi itu akan dilakukan. 26, terlalu lama ya, harusnya sekarang Pak sebetulnya. Karena ini ada kaitan dengan PEN, pemulihan ekonomi nasional. Menurut saya sih harusnya dipercepat. Ada kaitan dengan pemulihan ekonomi nasional dan juga meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran sekarang ini. Ini memang harus, dan saya berterima kasih ke Pak Sarwono dan juga saya sampaikan ke BPS Jawa Barat bahwa sampai hari ini kami bermitra dan berpartner hal-hal yang sangat strategis kaitan data, pasti saya rujuk. Jadi BPS ini jadi rujukan kami. Gitu. Tadi bincang-bincang juga Pak Inspektur nanti sebagai juga tim, ya saya sih setuju-setuju aja. Kalau memang aturan dan regulasinya bisa, daripada ngerocet-rocet administrasi, tanah ini pun kita hibahkan aja. Jadi lepaskan aja, jangan pinjam pakai lah. Ya, jadi seperti dengan Depak, dengan KUA, dan Polsek, Koramil, kita lepaskan saja lah untuk dihibahkan daripada rocet-rocet. Dengan catatan Pak Sarwono jangan dijual dan dialih fungsikan nanti. Kecuali dialih fungsikan, ora iso. Dan gitu kira-kira. Saya lanjutkan, zona integritas sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi adalah predikat yang diberikan pada unit ulangi. Proses membangun zona integritas merupakan kerja berat. Oleh karena itu, semua pihak mulai dari pimpinan sampai level bawahan harus punya komitmen kuat dan mindset yang seirama sehingga keberhasilan membangun zona integritas ini dapat dicapai. Saya ulangi karena itu lebih kepada kita ini bukan Superman. Kalau kerja itu jangan jadi Superman, tapi harus jadi super tim tadi. Bukan hanya dari pimpinannya, tapi harus ada komitmen dan mindset yang sama dengan sampai ke bawahan. 2 poin penting yang perlu menjadi perhatian untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu pertama, adanya komitmen diri untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab. Kedua, adanya komitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dengan memberikan pelayanan publik secara optimal, bebas pungli dan korupsi. Hadirin sekalian yang saya hormati, pencanangan pembangunan zona integritas oleh BPS Kabupaten Bogor ini merupakan wujud tekad dan kesiapan BPS Kabupaten Bogor untuk menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Semoga pencanangan ini akan menambah semangat dan motivasi jajaran BPS Kabupaten Bogor untuk segera menyusun rencana aksi yang konkret sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri
Pan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan pemerintah, lembaga, dan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat mendukung dan semoga para saksi dan stakeholder dapat bersinergi membantu mengawal komitmen BPS Kabupaten Bogor untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi. Sebelum saya akhiri, sekali lagi mumpung ada dari BPS Provinsi Jawa Barat, sampaikan salam hormat saya kepada beliau di Bandung dan terima kasih selama ini melalui BPS Kabupaten Bogor, kerjasama kami sangat baik. Bahkan ketika Pak Oce masih di Disduk juga, saya kira setiap ada keterkaitan kaitan dengan penduduk, pindah datang dan sebagainya juga hal-hal tertentu kita minta rujukan Pak. Berikutnya juga Diskominfo kami sudah punya sarana, ini juga nanti bisa Pak Sarwono bisa mengisi mau tiap bulan boleh. Kita sudah punya TV teman, Tegar Beriman, juga ada dialog, talk show ya Pak dengan masyarakat. Ada jadwal untuk para kepala SKPD dan instansi vertikal untuk mensosialisasikan berbagai program. Silahkan manfaatkan itu. Berikutnya juga saya juga terus BPS kaitan dengan masalah ketenaga kerjaan nanti dengan Kang Jenal. Ini juga yang saya ingin dapat informasi, nanti data akurat menurunnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor, Kang Usman. Saya senang juga ada penduduk Kabupaten Bogor berkurang itu. Itu ya. Kurang hampir 400 ribuan kalau nggak salah. 500 ribuan. Payanto yang paling senang karena menyangkut hitungan-hitungan beban kerja nanti di Bapeda itu. Ternyata setelah saya selidiki yang berkurang itu mahasiswa yang selesai kuliah. Betul ya Pak? Karena BPS itu penduduk 6 bulan dicatat ya. Yang ada di sini itu. Jadi 6 bulan balik kampung. Yang PHK pulang kampung. Siapa lagi nanti? Atau yang simpenan dipulangkan ke kampungnya. Jadi berkurang itu, senang juga saya jadi berkurang penduduk Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan rencana ibu kota Republik juga segera pindah ke Kalimantan. Jadi nanti berkurang juga Pak Usman beban di kita. Kenapa? Karena penduduk itu memang ada dua sisi. Sisi potensi tapi ada sisi kalau kata Pak Ajahir itu anugerah dan musibah. Ini Kiai Ajahir, kebetulan dia punya pondok pesantren inspektor sekarang ini. Jadi anugerahnya Pak, ketika SDM-nya unggul, ketika manusia-manusia berkualitas, ketika masuk di Kabupaten Bogor ini membawa manfaat dari berbagai aspek, atau mungkin investasi dan lain sebagainya, itu anugerah buat kita. Tapi ketika pemabok, apa itu Pak Makmur, yang hobinya 5M ya, itu ya, malak, madon, motol, mogor, segala macam begitu, ya termasuk maihan, madat, macam-macam jenis-jenis MM yang begitu itu, ya termasuk perilaku-perilaku yang melanggar hukum itu jadi musibah buat Kabupaten Bogor. Ya alhamdulillah ternyata penduduk-penduduk berkurang. Mudah-mudahan yang berkurangnya yang tadi membawa musibah Pak Inspektur. Yang bawa anugerahnya jangan keluar dari Kabupaten Bogor. Gitu ya. Kira-kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi pemerintah Kabupaten Bogor insya Allah tetap yang lainnya. Termasuk Kalapas bagian subsistem pemerintahan. Kalau nggak ada Kalapas nanti di Kabupaten Bogor jangankan kantor ini mungkin tanah Kabupaten Bogor dipindah nanti pada dicuri gitu ya Pak. Makanya harus ada Kalapas juga begitu. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Selama ini kerjasama sudah baik. Sekali lagi selamat atas pencanangan pembangunan zona integritas BPS Kabupaten Bogor. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan
kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Burhanuddin MSI yang telah menyampaikan arahan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu prosesi pencanangan pembangunan zona integritas yang diawali pembacaan ikrar fakta integritas BPS Kabupaten Bogor oleh seluruh pegawai yang akan dipimpin oleh Kepala BPS Kabupaten Bogor kepada Bapak Sarwono SSIMM untuk bisa menempatkan diri. Dan kami mohon kepada seluruh pegawai BPS Kabupaten Bogor yang hadir secara langsung agar berdiri dan yang mengikuti secara virtual untuk meng-unmute suara Zoom dan duduk tegap selama pembacaan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas. Fakta Integritas. Kami ASN BPS Kabupaten Bogor berjanji ASN BPS Kabupaten Bogor berjanji untuk bekerja secara sungguh-sungguh untuk bekerja secara sungguh-sungguh dan penuh pengabdian kepada bangsa dan negara. dan penuh pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan ini kami menyatakan sebagai berikut. Dengan Ini kami menyatakan sebagai berikut. Satu, Berperan secara proaktif berperan Secara proaktif dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. dalam perbuatan tercela. Dua, Dua. tidak meminta atau menerima pemberian Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung secara langsung tidak maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, Tiga, bersikap transparan, jujur, objektif, bersikap transparan, jujur, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Empat, menghindari pertentangan kepentingan Menghindari pertentangan dalam melaksanakan tugas. dalam melaksanakan tugas. Lima, Lima, memberi contoh dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan memberi contoh dan terhadap perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dengan kerja secara konsisten. di lingkungan kerja secara konsisten. 6. Menyampaikan informasi penyimpangan Menyampaikan informasi integritas di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor serta turut menjaga kerahasiaan saksi serta turut menjaga kerahasiaan atas pelanggaran yang dilaporkan. atas pelanggaran yang dilaporkan. 7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut, Bila kami melanggar hal-hal tersebut, kami siap menghadapi konsekuensinya.
Kami siap menghadapi konsekuensinya. Cibinong 29 April 2021. Seluruh pegawai BPS Kabupaten Bogor. Penandatanganan fakta integritas secara simbolis yang diwakili oleh Koordinator Fungsi Produksi dan Koordinator Fungsi IPDS BPS Kabupaten Bogor kepada Ibu Insinyur Timo Juniati dan Bapak Aditya Kusuma Wahyu Nugroho SSI untuk bisa mengambil tempat. Pembacaan ikrar telah selesai. Seluruh pegawai BPS Kabupaten Bogor disilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, perubahan tidak akan pernah terwujud jika kita tidak memulainya. Maka dari itu, BPS Kabupaten Bogor mengupayakan perubahan itu dimulai dengan pembangunan zona integritas sebagai langkah awal menuju reformasi birokrasi. Acara selanjutnya, penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM yang secara simbolis akan ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten Bogor dan para saksi. Bertindak sebagai saksi adalah pimpinan lembaga-lembaga sebagai berikut. Teknis penandatanganan piagam pencanangan ini akan dilakukan satu persatu, dimulai dari Bapak Sarwono SSIMM dan selanjutnya dilanjutkan oleh para saksi yang akan saya panggil kemudian. Kepada Bapak Sarwono SSIMM, kami persilakan untuk mengambil tempat dan melakukan penandatanganan. Kepada Bapak, disilakan duduk kembali. Dilanjutkan oleh Koordinator Fungsi IPDS BPS Provinsi Jawa Barat. Kepada Bapak Jai Ibrahim, dipersilakan. Kepada Bapak, disilakan duduk kembali. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, kepada Bapak Dr. Andes Burhanudi MSI, kami persilakan.
Kepada Bapak disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor. Kepada Bapak kami silakan. Kepada Bapak disilakan duduk kembali. Selanjutnya, Inspektur Daerah Kabupaten Bogor. Kepada Bapak kami silakan. Kepada Bapak disilakan duduk kembali. Selanjutnya, Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Cibinong. Kepada Bapak kami silakan. Kepada Bapak disilakan duduk kembali. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. Kepada Bapak kami silakan. Pada Bapak disilakan duduk kembali. Selanjutnya, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor. Kepada Bapak kami silakan. Pada Bapak kami silakan duduk kembali. Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor. Kepada Bapak kami silakan. Pada Bapak kami silakan duduk kembali. Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Kepada Bapak kami silakan.
Kepada Bapak kami silakan duduk kembali. Selanjutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kepada Ibu kami silakan. Kepada Ibu kami silakan duduk kembali. Prosesi pengambilan foto dimohon untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Andes Burhanuddin MSI, Perwakilan BPS Provinsi Jawa Barat, Bapak Jai Ibrahim SSI, dan Kepala BPS Kabupaten Bogor, Bapak Sarwono SSIMM untuk mengambil tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Prosesi pengambilan foto bersama tetap di bangku masing-masing. Iya. Terus kenapa? Terus kenapa? Simpenin aja. Oh sini nggak bisa gini enggak. Jakarta. Sudah. Sudah. Ikrarnya nggak usah. Oke. Oke. Sekali lagi Pak. Kita ulang sekali lagi. Boleh. Apa? Oke, persiapan. Ya, 1, 2, 3. Tahan. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Tahan.
Iya, selesai. Terima kasih. Silakan, Dieter, silakan duduk kembali. Yes, ya. Hadirin yang terhormat, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pencanangan hingga pelaksanaan diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan. Kepada Bapak Abdul Hamid, kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya memimpin doa sesuai dengan syariat Islam, dan bagi yang mempunyai kepercayaan lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan pertolongan dan ridho-Mu dalam acara pencanangan zona integritas di lingkungan BPS Kabupaten Bogor menuju wilayah yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, acara yang kami laksanakan ini mempunyai arti penting bagi kami, terutama dalam terwujudnya segala tugas kami sebagai aparatur sipil negara, dan merupakan bentuk kesungguhan kami dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan, kelancaran, dan kekuatan untuk mewujudkan ikrar kami, menjadikan instansi kami, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, menuju wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya Allah yang Maha memberi petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tuntunlah langkah kami ke jalan yang benar, dan jadikanlah kami insan yang profesional, berintegritas tinggi, dan amanah dalam menjalankan pekerjaan kami. Tuluskanlah hati kami dalam segenap langkah kami mengabdi pada negeri ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami,
dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hamid. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, demikian acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani BPS Kabupaten Bogor. Semoga kegiatan pencanangan ini dapat memotivasi BPS Kabupaten Bogor menjadi salah satu satker yang memperoleh predikat WBK WBBM. Amin. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai acara penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Jalan-jalan ke Tanjung Sari. Lihat sawah sedang ditanami. Acara pencanangan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang
semoga BPS semakin maju, sukses, dan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah bisa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi, perlu kerja keras, perlu menjadi teamwork yang baik dari mulai pimpinan sampai bawahan. Mari kita bersama-sama menjadi tim yang baik. Yang ada bukan Superman, tapi super team. Sekali lagi, yang ada untuk menjadi super team. BPS Kabupaten Bogor, energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ya, nanti tuh dari beliau yang sudah berhasil. Ya.